Kansa itu masih sakit. Ngapain lu bawa dia ke hutan? Penderitaan Kansa kembali berada di titik paling genting. Semua berawal dari siasat licik Yuda yang ingin memastikan Kansa benar-benar keluar dari kehidupan Emran. Dengan memanfaatkan emosi Emran yang masih dikuasai dendam, Yuda berhasil menciptakan keadaan yang membuat Kansa berada dalam posisi sangat lemah. Kansa sengaja ditinggalkan sendirian di tengah hutan pada malam hari, tanpa perlindungan dan tanpa jaminan keselamatan. Dalam gelap dan sunyi, Kansa harus menghadapi ketakutan yang luar biasa. Ia bukan hanya melawan rasa takut, tetapi juga menghadapi kenyataan pahit bahwa orang yang seharusnya menjaganya justru membiarkannya dalam bahaya. Di saat yang sama, Hutami yang akhirnya mengetahui kondisi Kansa mulai diliputi rasa bersalah dan iba. Meski kebencian masih tersisa, naluri keibuannya yang lama terpendam perlahan bangkit. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, Hutami berusaha menolong Kansa. Ia menggunakan ponsel milik Aryani untuk memesan ojek online, berharap Kansa bisa diselamatkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Takdir pun kembali mempertemukan Kansa dengan satu-satunya orang yang tak pernah benar-benar meninggalkannya, Fatan. Sejak awal selalu mencemaskan Kansa, Fatan akhirnya menemukan Kansa dalam keadaan memprihatinkan. Momen itu penuh haru sekaligus menegangkan. Ia tak pernah membayangkan Kansa akan berada dalam bahaya sebesar itu. Tanpa berpikir panjang, Fatan segera menyelamatkan dan memastikan Kansa aman. Bagi Kansa, kehadiran Fatan di saat tergelap hidupnya menjadi bukti bahwa masih ada seseorang yang tulus, peduli, dan melindunginya. Peristiwa itu juga perlahan membuka mata Hutami. Ia mulai menyadari bahwa kebencian yang selama ini ia pelihara hampir menghancurkan Kansa. Rasa bersalahnya semakin dalam, terlebih tanpa ia sadari perempuan yang hampir kehilangan nyawa itu adalah darah dagingnya sendiri. Sementara itu, rencana Yuda yang semula terlihat sempurna mulai retak. Ada satu hal yang tak mampu ia kendalikan, takdir. Dan takdir kembali membawa Kansa ke dalam perlindungan Fatan, satu-satunya orang yang tak pernah berhenti memperjuangkannya, bahkan saat dunia seakan meninggalkannya. Kepulangan Kansa kemudian mengubah suasana di rumah Pak Yuda. Setelah ditinggalkan dalam bahaya, tak seorang pun menyangka ia akan kembali dengan selamat. Mobil yang membawanya berhenti di depan rumah. Dan saat Kansa turun, semua perhatian langsung tertuju padanya. Emran dan Yuda tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Rencana yang mereka kira akan menyingkirkan Kansa ternyata gagal total. Kansa bukan hanya selamat, tetapi juga kembali bersama orang yang paling tidak mereka harapkan, Fatan. Kehadiran Fatan di samping Kansa membuat suasana semakin tegang. Bagi Emran, itu menjadi pukulan berat. Ia tak menyangka Fatan akan muncul dan menjadi penyelamat Kansa. Bagi Yuda, kegagalan itu menghancurkan rencananya sebelum berhasil sepenuhnya. Di sisi lain, Hutami merasakan hal yang berbeda. Di balik sikap dinginnya, tersimpan kelegaan yang tak bisa ia pungkiri. Melihat Kansa kembali dengan selamat membuat hatinya tenang. Meski ia berusaha menyembunyikannya, perasaan itu muncul begitu saja, tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Naluri yang selama ini ia abaikan kini semakin kuat dan tanpa sadar ia mulai takut kehilangan Kansa. Sementara itu, Kansa berdiri dengan tubuh lemah namun hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Ia sadar hidupnya kini berada di tengah konflik yang semakin berbahaya. Kepulangannya bukan akhir dari penderitaan, melainkan awal dari perubahan besar yang akan segera terjadi. Fatan yang berdiri di dekatnya seakan menegaskan bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Kansa menghadapi semuanya sendirian. Kepulangan Kansa malam itu bukan hanya menggagalkan sebuah rencana, tetapi juga menjadi pertanda bahwa kebenaran perlahan mulai menemukan jalannya.
Kansa berdiri dalam keadaan lemah, namun hatinya dipenuhi campuran perasaan. Ia sadar bahwa hidupnya kini benar-benar berada di tengah konflik yang semakin berbahaya. Kepulangannya bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari perubahan besar yang akan segera terjadi. Fatan, yang berdiri tidak jauh darinya, menunjukkan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan Kansa menghadapi semuanya sendirian. Sikap aslinya. Ia bersikap dingin, menjaga jarak, dan perlahan membuat Hansa tersiksa secara batin. Bagi Hansa, luka itu semakin dalam karena ia harus menerima kenyataan bahwa suaminya sendiri pernah berniat menghancurkan hidupnya. Hari-harinya dipenuhi kesendirian dan tangis yang ia pendam sendiri. Ia mencoba bertahan dengan kesabaran, berharap suatu saat kebenaran akan terungkap. Namun seiring waktu, penderitaan itu terasa semakin berat, seolah ia tak memiliki tempat untuk bersandar. Di sisi lain, Fatan tak pernah benar-benar meninggalkan kehidupan Hansa. Meski Hansa kini telah menjadi istri Emran, ia terus memperhatikan keadaan wanita itu. Ia tahu Hansa sedang berada dalam situasi berbahaya dan penuh penderitaan. Cinta yang ia miliki tak pernah pudar, justru semakin kuat saat melihat Hansa terluka. Fatan pun bertekad untuk tidak tinggal diam. Ia mulai mencari cara agar Hansa tidak terus menjadi korban dendam masa lalu.